Ada hubungan antara logos atau logika dengan Allah. Nah, sehingga kedua hubungan, yaitu logika dan Allah, itu muncul suatu pertanyaan yang bahkan sangat sulit untuk dijawab oleh orang. Pertanyaannya adalah, manakah yang lebih dahulu ada? Allah ataukah logika? Nah, pasti pada umumnya orang kan menjawab bahwa yang terlebih dahulu ada adalah Allah. Nah, maka muncul tiga sanggahan. Sanggahan yang pertama adalah, apakah Allah bisa berpikir tanpa logika kalau seandainya Allah terlebih dahulu ada? Dan sanggahan yang kedua adalah, kalau seandainya Allah terlebih dahulu ada, apakah Allah bisa menciptakan sesuatu tanpa logika? Dan sanggahan yang ketiga adalah, kalau seandainya Allah yang terlebih dahulu ada, maka dapatkah Allah bisa menciptakan logika tanpa logika? Nah, ketiga sanggahan ini membuat kita menjadi agak sulit untuk menjawab pertanyaan, manakah yang terlebih dahulu ada, Allah ataukah logika? Nah, maka kita langsung menjawab aja. Jawaban yang pertama adalah, di dalam Alkitab, logika atau disebut sebagai logos. Nah, karena logika itu sendiri adalah pikiran atau bisa disebut sebagai sabda. Nah, sehingga dipakai dalam Alkitab berdasarkan terjemahan bahasa Yunani, yaitu adalah logos. Dan logos di dalam Alkitab itu sama dengan firman. Khususnya dalam Yohanes pasal 1 ayat yang 1, itu di situ dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di situ ketahui bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, maka firman itu bersama-sama dengan Allah. Atau kita lihat daripada segi bahasa aslinya atau bahasa Yunani, itu disebut sebagai kai theos en hologos, yang itu dapat diartikan sebagai, dan Allah dia adalah firman itu, atau dan Allah dia adalah logos itu. Nah, maka firman atau logos dan Allah itu sama atau bersamaan atau sama-sama, tidak terpisah. Nah, sehingga kalau sesuatu yang tidak terpisah, itu maka kita katakan sebagai dia bersama-sama. Nah, untuk jawaban yang lebih lengkap nanti kita akan sampai pada kesimpulannya. Kita maju satu langkah lagi. Yang berikutnya adalah, Allah kita tidak bisa kaitkan dengan waktu, karena Allah itu di luar batas waktu. Dia berbeda dengan manusia. Kalau manusia punya waktu, tetapi kalau kita melihat tentang Allah, maka Allah itu dari kekekalan sudah ada dan sampai kekekalan akan tetap ada. Maka jangan kita kaitkan dengan waktu. Atau kita tidak boleh katakan bahwa kapan firman itu ada atau kapan logos itu ada. Nah, makanya Aristoteles dia mendefinisikan, ini berkaitan dengan Allah dan logos atau firman atau logika. Nah, Aristoteles mendefinisikan bahwa Allah adalah pikiran yang memikirkan pikiran. Sekali lagi, Allah adalah pikiran yang memikirkan pikiran. Nah, dari beberapa uraian di atas, saya dapat simpulkan bahwa yang pertama, antara Allah dan logos atau Allah dan logika itu tidak ada yang terlebih dahulu ada dan yang satunya belakangan, tetapi dia dari awalnya atau dari kekekalannya sudah ada pada keadaan yang bersamaan. Tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada yang belakangan, tetapi dia ada bersama-sama dan keberadaannya tidak diciptakan, tetapi dari kekekalannya sudah ada.
Nah, nanti hal penciptaan ini saya akan kaitkan dengan jawaban atau kesimpulan yang kedua. Dan yang berikutnya adalah alasan mengapa sehingga dia tidak, atau antara Allah dan Logos itu dia ada dalam keadaan yang bersama-sama, karena dia berbeda dengan manusia. Jadi melihat Allah, melihat Logos atau firman, itu melihatnya jangan berpikir bahwa itu dia sama dengan manusia, atau keberadaannya itu sama dengan manusia. Sehingga di saat kita memikirkan tentang firman, tentang Logos, tentang Allah, itu kita menyamakannya dengan manusia. Karena keberadaan antara manusia dan Allah atau Logos atau firman itu berbeda. Nah, saya kasih contoh bahwa misalnya Lukas lahir pada tahun 2020 dan Maria lahir pada tahun 2021. Nah, maka yang lebih dahulu diciptakan atau yang lebih dahulu ada adalah Lukas. Barulah diciptakan Maria pada tahun 2021. Nah, kenapa sehingga Lukas lebih dahulu ada? Karena dia diciptakan terlebih dahulu. Mengapa sehingga Maria itu ada setelah Lukas? Karena Maria diciptakan belakangan atau pada tahun 2021. Nah, mengapa sehingga antara Lukas dan Maria itu kita bisa ketahui mana yang lebih duluan ada dan mana yang belakangan? Karena kedua pribadi tersebut diciptakan. Nah, sedangkan firman, Logos, dan Allah itu sendiri bukanlah ciptaan, tetapi melainkan dia adalah pencipta. Nah, kalau dia adalah pencipta, maka dia memang dari kekalannya sudah ada dalam keadaan yang bersamaan, atau antara Allah dan firman atau Logos atau logika itu adalah satu. Nah, kalau satu bersama-sama, maka kesimpulan terakhirnya adalah Allah dan Logos itu sudah dari kekekalan sudah ada dan sampai kekekalan akan tetap ada, dan keberadaannya itu tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada yang belakangan, tetapi bersama-sama sudah ada.